sorry. It does that sometimes. Death, I'm gonna mess with you, buddy. Gua bakal kulitin lu, gua bakal cari tahu gimana cara kerja lu di Final Destination Bloodlines khususnya, dan terutama juga untuk seluruh film Final Destinations. Oh gila. Ini Death, gue bukan nantangin ya. Tapi gue bakal kulik bagaimana ending dan juga cerita bagaimana cara kerjanya Death di film ini. Dan terutama satu pertanyaan besar, kalau Death itu yang menyebabkan bencana, memberikan kematian, nah siapa nih yang ngasih vision atau premonitions ke setiap main karakter di film-film Final Destination, terutama yang ada di film ini. So daripada penasaran, gue bakal bahas ending dan everything yang mungkin kita bisa bahas tentang Final Destination, khususnya Final Destination Bloodlines. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Final Destination Bloodlines. Setelah film ini dirilis, film ini dapat lumayan responnya positif ya dari para penontonnya, termasuk dari para kritikus. Ini karena Final Destination Bloodlines ini ngasih sebuah gebrakan baru yang nggak template seperti cerita-cerita Final Destination yang sebelumnya. Bisa dibilang Final Destination ini kayak ngasih nyawa baru yang lebih seger, yang bikin franchise ini jadi lebih, ini kayaknya kalau dilanjutin lagi jadi lebih fresh lagi nih dibanding yang sebelum-sebelumnya. So, Final Destination ini menceritakan tentang Stephanie, seorang anak usia 18 tahun yang baru masuk kuliah, dimana dia ini mengalami mimpi buruk selama 2 bulan terakhir tentang sebuah kejadian di mana menara yang bernama Skyview ini itu runtuh dan memakan banyak korban. Dan mimpi ini tuh selalu berulang-ulang terjadi setiap malam. Awalnya dia pikir mungkin dia ini cuma stres doang gitu ya. Stres karena ini kuliahnya baru kan, dia baru masuk kuliah, terus dia mungkin penyesuaian juga, terus dia nih mungkin lagi banyak ujian. Pokoknya dia pikir ini karena masalah akademisnya aja gitu. Ternyata vision yang dia lihat ini sebenarnya adalah premonition atau vision atau firasat ya, tentang kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Ini tuh vision warisan dari neneknya dia sendiri, si Iris. Karena dia tahu si korban yang dilihat di sini itu yang ada di mimpinya dia adalah satu karakter atau satu orang yang bernama Iris, which is neneknya dia. Nah dari sini dia akhirnya pulang untuk mencari tahu bagaimana caranya dia bisa menghandle mimpi yang dialamin ini udah bikin dia stres banget. Dia pulang dan ternyata si neneknya ini tuh kayak semacam dikucilkan dari keluarga karena dianggap aneh ya. Si nenek ini selalu kayak ya ngomongin soal death, selalu terlalu overprotective ke anak-anaknya, yang bikin anak-anaknya ini jadi kayak ngelihat emak gua aneh, kayaknya mendingan kita ini aja deh, maksudnya kayak mungkin kucilkan atau gimana gitu ya. Dan akhirnya sampailah ke poin mereka ini udah pada punya anak, udah pada punya cucu, tapi neneknya nih entah kemana. Akhirnya dengan sedikit memaksa karena dia udah stres banget, si Stephanie ini berusaha untuk, pokoknya gue gak mau tahu, gue mau ketemu sama si Iris ini. Dan ketemulah, dikasih tahu alamatnya si Iris dan disamperin sama dia. Dimana Iris ini tinggal di sebuah cabin yang kayak dilindungin kayak fortress gitu, bener-bener ketat dengan berbagai perlindungannya yang udah dibikin sama si Iris ini. Dan akhirnya ketemulah si Stephanie ini sama si Iris. Dari sini si Stephanie akhirnya nanya tentang vision yang dia alamin ini, atau mimpi yang dia alamin ini. Dan ternyata itu adalah vision yang dialami sama si Iris ini waktu dia masih muda pada tahun 1968. Di tahun 1968 ini dia tuh diajak sama pacarnya untuk dilamar di satu restoran yang baru berdiri nih, restoran yang tingginya tuh sekitar 400 meteran lebih yang bernama Skyview. Dan ternyata di situ dia dapat vision yang persis seperti yang dilihat sama si Stephanie. Menaranya bakal runtuh dan bakal menyebabkan sebuah bencana yang bisa dibilang gede banget. Nah dari sini si Iris ini mencoba untuk menyelamatkan orang-orang, dimana dia udah dapat visionnya, dia langsung suruh orang-orang ini pada turun menyelamatkan diri, dan kejadian yang ada di premonitionnya ini jadi nggak jadi gitu, jadi gagal, dan akhirnya dia menyelamatkan semua orang yang ada di situ. Tapi Death ini jadi nggak suka ketika rencananya yang udah dia pikirkan ini itu dipermainkan kayak gini. Jadi setiap orang yang diselamatkan di hari itu, semua tuh yang harus siap mati akhirnya mulai diincar satu persatu sama si Death. Nah inti masalah yang terjadi di film ini itu beda banget sama film-film yang sebelumnya, Final Destination yang sebelumnya. Kalau film Final Destination sebelumnya
Jadi ada sebuah kejadian spesifik dan ada urutan kematian dan langsung diincar orang-orang yang selamat dari urutan ini. Nah, ternyata kalau yang di sini itu lebih panjang. Ada satu orang yang berhasil mengakali kematian ini yang akhirnya bikin Dead ini tuh jadi mengincar korban-korban yang harusnya mati ini agak panjang sampai bertahun-tahun, sampai udah pada punya anak dan punya cucu. Makanya di sini judulnya adalah Final Destination Bloodlines. Karena yang diincar sama Dead ini bukan lagi korban secara langsung, tapi keturunan-keturunan dari para korban ini yang seharusnya nggak eksis atau nggak ada. Nah, di film ini, si Stephanie dan keluarganya jadi target utamanya si Dead karena mereka ini dianggap sama Dead seharusnya nggak pernah eksis atau nggak pernah ada. Nah, ini yang bikin cerita dari Final Destination Bloodlines ini jadi lebih personal dan touchy karena ini melibatkan keluarga. Bagaimana kita yang punya keluarga juga kalau mungkin kita diincar sama Dead, kita mungkin bakal melakukan hal yang sama untuk memperingatkan keluarga kita, terus menjaga keluarga kita nih biar nggak jadi korban. Bahkan mungkin sampai ke action ekstrim yang dilakukan sama Iris dengan mengurung dirinya sendiri, karena ketika dia mengurung dirinya sendiri, keluarganya nih bakal aman. Dan ini juga jadi satu unsur tersendiri di mana sutradara dan penulisnya juga udah bilang kalau film Final Destination Bloodlines ini bakal berbeda dari film-film yang sebelumnya. Makanya yang di sini tuh bermain dengan Bloodlines atau garis keturunan. Ini mana bilang nggak eksis aja tuh udah mulai anjir, lu bayangin lu hidup di dunia ini, tapi sebenarnya lu tuh nggak harus eksis di dunia ini. Itu kan kayak, men. Nah, kita langsung masuk ke bagian ending. Setelah si Stephanie ini mencoba untuk menyelamatkan seluruh keluarganya, dimulai dari pamannya, terus bahkan udah sampai ke ibunya, kakak-kakak sepupunya dia yang semuanya matinya, bahkan bisa dibilang, ini nggak ada duanya lah pokoknya kalau Final Destination ya. Akhirnya sampailah mereka ke rencana mereka mau mengurung diri di cabinnya si Iris. Dan di situ akhirnya mulai tuh ibunya mereka, si Darlene ini mengorbankan dirinya secara heroik untuk menyelamatkan anak-anaknya. Walaupun ya dengan matinya Darlene langsung berarti turun ke anaknya ya, si Stephanie. Nah, mereka kan di sini dapat sebuah info setelah ketemu sama William Bloodworth kalau mereka ini bisa cheating death atau bisa mencurangi kematian dengan kayak melakukan sebuah ritual atau pokoknya lu harus mati dulu dan dihidupkan lagi. Dengan begitu ketika kita punya kehidupan baru, ini kayak kita bisa ngeriset apa yang udah direncanain sama si Dead. Nah, terjadilah tuh kejadian yang ada di ending. Si Stephanie-nya ada di RV, nggak bisa keluar dari situ, tenggelam, dan akhirnya dia diselamatin sama adeknya, ditarik dan dikasih CPR. Yang tadinya udah agak susah, kayaknya nggak bakal bisa diselamatin. Akhirnya si Stephanie ini siuman dan dia seakan-akan kayak hidup lagi gitu lah ya. Nah, ini juga referensinya diambil dari Final Destination 2, dimana di Final Destination 2 juga sama nih. Kalau kita berhasil ngasih kehidupan baru ke seorang yang mungkin ya udah mati, terus kita hidupin lagi, dia udah nggak bakal diincar lagi sama si Dead. Dan mereka mencoba untuk melakukan ini. Nah, penggunaan konsep atau loophole yang dari Final Destination 2 ini kayak ngasih sebuah sifat ya. Dead ini kan nggak pernah muncul secara fisik. Dia tuh ya cuman bener-bener makhluk yang tidak terlihat. Tapi dengan yang digunakan loophole atau aturan yang dari Final Destination 2 tapi gagal, ini kayak kesannya ngasih kalau Dead ini lebih adaptif dibanding apa yang udah dia set di film sebelumnya. Kalau di film sebelumnya dia nge-set ini. Kalau di sini tuh dia kayak lebih adaptif, atau mungkin bisa dibilang dia kayak nggak punya aturan baku sebenarnya. Jadi semua aturan yang berhasil di reset sama si Iris ataupun sama si William di sini itu semuanya nggak ada gunanya, karena Dead itu secara sifat dia bisa bilang fleksibel. Dia tuh fleksibel kalau emang dia mau ngincar satu orang ini nggak pakai aturan apapun, pokoknya gue mau incar aja. Dan selalu ada kayak sela-sela minor yang bisa bikin apa ya tujuannya Dead ini mau nggak mau emang harus tercapai, walaupun seberusaha lu gimana mencegahnya tetap bakal tercapai. Dan ini bisa bikin Dead ini jadi entitas yang bisa dibilang sangat berbahaya sebenarnya, walaupun dia nggak kelihatan. Nah, dengan si Stephanie yang berhasil dihidupkan lagi, Stephanie sama adiknya ini berpikir kalau mereka tuh udah selamat dari maut ya. Si Dead nih nggak bakal lagi ngincer mereka karena mereka udah cheating the Dead. Kalau misalnya kakaknya udah selamat, otomatis ini reset sampai ke belakang-belakangnya. Seminggu kemudian, ketika si Stephanie ini nganterin adiknya buat ke prom night, dia akhirnya ngobrol sama satu orang. Ini temen date-nya, bapak dari temen date-nya adiknya. Nah, si bapaknya ini adalah dokter, dan dia ngasih tahu kayak cerita, ya untung kemarin gue dibawa siuman ya, gue tadinya udah mati terus hidup lagi, matinya gara-gara tenggelam. Si dokter ketawa, itu mah bukan mati, lu tuh emang cuman kehilangan kesadaran aja karena emang paru-paru masuk ke air masuk ke paru-paru lu segala macam, dan akhirnya lu jadi nggak sadar atau
pingsan lah kayak gitu. Nah dari situ mereka baru ngeh kalau anjir ternyata kita tuh bener-bener nggak selamat, nggak ikutin aturan itu. Dan Dad juga kampretnya dia nunggu, anjir dia nunggu. Gue nunggu lu ngeh dulu baru gue ambil nyawa lu. Dan akhirnya terjadilah satu kejadian yang terakhir. Dan dibikinnya bener-bener Dad buat ngambil 2 nyawa ini dibikin bener-bener epic banget seperti kita lihat di ending film ini ya. Dan akhirnya ya Dad selalu mendapatkan korban atau incaran yang emang dia incer gitu ya. Dan semuanya itu berawal di ending ini, itu semua yang terjadi, disaster yang di ending ini itu terjadinya gara-gara satu koin yang ini koin memang jadi masalah dari awal sebenarnya ya. Jadi koin penny ini kalau kita perhatikan lagi di dalam filmnya, ini adalah koin yang berhasil diambil sama bocil di awal film. Ini detail-detail minor yang malah ngasih bikin merinding dan bikin amazed gitu pas di akhir filmnya gitu kan. Jadi si koin ini di awal-awal ketika si Iris nyampe sama pacarnya ngelihat pas mereka mau naik gitu ya, masih di halaman depan ada si bocil yang diomelin sama security kalau dia tuh ngambil koin di fountain atau di air mancur. Dan dibilang sama si security, jangan ambil koin itu bakal membawa bad luck. Si bocil ini minta maaf kan, tapi dia tuh udah genggam begini nih, udah genggam koin. Dan itu koinnya lebih dari 1, ada 2 mungkin ya. Dan dibawalah sama dia sampai ke atas. Dan bocil ini juga sempat ngegertak tuh waktu di lift kan. Si Iris lagi ketakutan gitu, anjir ini kaca begini tinggi banget. Si bocilnya masih bung ituin kaki kan, kampret banget ya si bocil ini. Dan akhirnya koin ini terus berjalan. Ini masih di visionnya atau di premonitionnya si Iris ya. Sampai di atas si bocil ini ngelempar koin pertamanya dia ke bawah. Terus akhirnya dia ngelempar koin keduanya ke udara dan si koin ini kesedot ke aliran angin ya, aliran angin yang di situ aliran AC, dan akhirnya ngestak di kipas angin, mental, dan membuatlah sebuah bencana yang akhirnya membuat Skyview ini runtuh. Walaupun sebenarnya koin ini bukan faktor utamanya, tapi kalau kita berkaca atau kita bisa ngambil meaning dari bahwa bad luck, ya bisa aja disaster yang terjadi di Skyview ini semuanya gara-gara si bocil ini mengambil koin dari fountain itu yang membawa bad luck, bukan cuma buat dia tapi buat semua orang yang ada di sana. Ironisnya lagi si koin ini berhasil lepas terus niban piano, dan piano ini nerjun dari atas kan, dan langsung nimpa si bocil yang awalnya udah seneng banget kalau dia selamat. Dan akhirnya si koin ini setelah piano itu nimpa si bocil, koin ini gelinding dan kembali ke tempat asalnya di fountain. Tapi itu kan cuman visionnya si Iris aja. Ketika dia sadar, dia inget semuanya, itu premonitionnya dia. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia ngambil paksa koin itu dari si bocil ini sampai rebutan, dan akhirnya dia menyelamatkan semua orang. Dan koin ini akhirnya disimpan sama dia di buku catatannya dia, di selotip gitu di satu page biar nggak bener-bener lepas. Jadi ini sekaligus mungkin ya si Iris ini nyimpen koinnya supaya koin ini tidak menyebabkan bencana, karena dia sadar betul kalau semua bencana yang terjadi di Skyview itu semuanya walaupun tidak berasal dari koin, tapi ya ini sebagian besar disasternya tuh terjadi gara-gara si koin ini. Ini yang bikin gue suka sama konsepnya Dad. Dia tuh seakan-akan nggak pernah lupa dengan hal detail semacam koin ini. Dia tuh bener-bener bisa membunuh atau mengincar korban yang seharusnya mati dengan hal yang paling kecil. Bahkan dengan menggunakan koin yang dari awal menyebabkan bencana itu, akhirnya digunakan untuk menutup semua keturunan atau semua line yang ada di Skyview ini. Semua korbannya udah di kill sama dia dengan keturunan-keturunannya dia. Dan tinggal 2 terakhir dibunuhnya pakai si koin ini. Sebenarnya masih ada 1 orang lagi yang selamat, which is adalah si William Bloodworth. Tapi aktornya sendiri, si Tony Todd, ini udah meninggal, dan meninggalnya juga karena cancer ya. Dan ini jadi penampilan terakhirnya dia di film, di karir aktingnya dia. Dan ada line di filmnya ini, dimana line itu emang disengaja sama sutradaranya untuk membebaskan si aktornya ini untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya dia. Dan itu lumayan touching juga tuh dialognya. So, dengan begitu ya kita bisa menganggap kalau William Bloodworth ini juga udah meninggal. Dan dari sini berarti udah ketutup semuanya tentang garis keturunan dan awal bencana dari Skyview ini. Jadi benar-benar udah lunas, udah dilahap semua sama si Dad. Intinya, sama seperti di film-film Final Destination sebelumnya, Dad itu nggak bisa dikalahkan. Jadi, mau seberapapun lu berusaha, mau seberapapun lu bikin, ya Dad itu pasti bakal menang. Ini kayak semacam menggambarkan, Dad ini tuh semacam
hal yang alamiah gitu, yang hal alami yang terjadi dan udah pasti bakal datang dan bakal menang. Nggak bisa dicegah sama siapapun. Even dengan si William Bloodworth yang juga udah melakukan riset bertahun-tahun tentang bagaimana mencegah death ini. Nah, ngomongin soal William Bloodworth dan Iris. Di film ini diceritain kalau Iris dan si William Bloodworth ini, itu mereka tuh semacam bekerja sama, sering berdiskusi tentang bagaimana caranya mereka menghentikan death ini. Dan mereka tuh udah melakukan riset banyak hal. Ini sebenarnya bakal gue bahas agak nanti, dimana ini juga nyambung dengan satu teori yang membahas kalau misalnya death itu memang mengincar orang-orang yang dia incar, terus dari mana premonition ini atau firasat atau vision ini datang. Nggak mungkin dari death sendiri kan sebenarnya. Nah, ini yang menjadi penasaran, yang jadi inti dari video ini. Kenapa gue bikin video ini untuk membahas sebenarnya soal ini, dimana ini tuh jadi sebuah diskusi yang panjang banget yang udah kejadian sejak Final Destination 1. Semua orang bertanya-tanya tentang dari mana sebenarnya vision ini datang gitu. Apakah ini dari Death sendiri atau apa jangan-jangan ada satu entitas lain yang jadi antitesis dari si Death ini. Nah, di Final Destination Bloodlines ini kayak ngasih satu petunjuk baru, di mana vision atau premonition ini semacam kekuatan atau power yang diturunkan dalam satu garis keluarga. Ini karena terjadinya awalnya terjadi di Iris dan akhirnya ini turun ke anak cucunya si Stephanie. Dan ini terjadi setelah si Iris ini didiagnosa dia kena cancer. Jadi kayak hampir di waktu yang bersamaan dia didiagnosa cancer, vision ini tuh atau kekuatan ini kayak pindah langsung ke si Stephanie, dan dari situ Stephanie mulai mendapatkan mimpi. Dia mimpi, dia ngelihat apa yang terjadi sama Iris ini tentang visionnya dia, dan akhirnya itu terjadi berulang-ulang setiap malam. Dan ini juga bikin gue bertanya ya, kenapa Stephanie yang dapat gitu? Kenapa bukan keluarga-keluarganya yang lain? Nah, ini jadi salah satu pertanyaan besar juga. Ya mungkin memang secara garis keturunan atau apa ada something special lah, atau mungkin ada sesuatu yang ini tuh semacam bisa ditransfer sendiri sama si Iris ke orang tertentu. Dia udah tahu kalau keturunannya yang lain nih pasti nggak bakal peduli ya. Dia udah tahu sifatnya atau gimana. Dan akhirnya dia ngerasa Iris ini mungkin adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan dia atau bisa menyelamatkan keluarganya. Makanya dikasih vision itu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi di sini nggak ada penjelasan kayak gitu sih. Jadi premonition ini bisa aja ya secara random aja muncul di keluarga. Jadi mungkin ada si Iris, dan ketika Iris ini sudah kena cancer, which is berarti dia sudah bakal mati. Ini premonition ini turun ke keluarga mereka secara random, dan ya udah random aja si Stephanie yang dapat penglihatan itu. Nah, dengan premonition warisan ini bisa dibilang ya ada sesuatu yang terjadi di genetiknya mereka nih, keluarga ini. Atau ya mungkin bukan cuma sekarang genetik, bisa juga karena ada ikatan spiritual. Atau bisa jadi kalau emang premonition ini datangnya dari Death, ya Death sendiri yang emang memilih orang untuk dia tunjukkan gitu. Dia mungkin ya dia sengaja memilih Iris biar untuk melancarkan rencana besarnya dia gitu. Jadi udah dia milih aja Iris gitu tanpa alasan apa-apa. Tapi pasti ada alasannya sebenarnya. Nah, ada satu teori yang bisa dibilang ini teori yang udah lama banget. Dan bisa dibilang ya teorinya juga asal banget ya sebenarnya. Jadi kenapa, mungkin bukan kenapanya dulu, tapi dari mana si premonition ini datang? Jawabannya dari Death. Alasannya, kenapa si Death ini ngasih premonition ke orang-orang ini gitu kan? Ketika mereka bakal mengalami kematian, Death ini ngasih visionnya ke orang itu, dan akhirnya orang itu mencoba mencegah. Kenapa? Apa sih alasannya? Nah, alasannya ini teori yang muncul ini yang udah lama. Itu mengatakan kalau si Death ini cuman bosen aja. Dia emang boring aja dengan tugasnya dia. Tugasnya Death ngapain sih? Oke, kalau kita breakdown ya tugasnya Death. Tugasnya Death tuh dia adalah nyabutin nyawa. Dan ketika dia cuma nyabutin nyawa, oke lu pulang, oke lu pulang. Udah selesai gitu. Dan itu adalah tugas yang membosankan. Nah, Death ini mungkin dia bisa bermain-main dengan kekuatannya dia, dengan ngasih premonition ke orang yang random yang misalnya bakal ada sebuah tragedi besar gitu ya. Contoh Final Destination 1 pesawat atau mungkinnya di sini gitu kan. Dia kasihlah premonition itu, dan akhirnya dia ngelihat orang ini bakal melakukan apa. Dan ternyata orang ini berhasil untuk mencegah planningnya si Death. Jadi Death ini bukannya emosi, dia malah ngerasa seru. Oke, gue mau lihat permainan lu. Gak apa-apa lu selamatin orang-orang, tapi gue akan ambil lu pelan-pelan satu-satu dengan cara yang sadis. So, ya itu bener-bener kayak bosennya Death aja, makanya dia bermain dengan permainan ini. Dan itu
Ini lucu sih sebenarnya. Bayangin aja Death ini entitas yang bisa dibilang abadi, yang tugasnya adalah tugas yang alami gitu ya, terjadi alami. Tapi dia tuh pengen bermain-main sedikit, ngasih petunjuk biar agak belok-belok gitu ceritanya. Tapi ujung-ujungnya dia bakal habisin semua karena ya jadi tugasnya dia. Mau nggak mau pasti bakal diinin sama dia, pasti bakal ditutaskan semua tugasnya sama dia. Cuman dia butuh perjalanan yang agak sedikit liku-liku aja, seperti yang kita tonton di sini. Jadi ya lucu sebenarnya. Tapi ada satu teori juga tentang asalnya dari mana vision ini dan bagaimana tujuannya si Death, kenapa si Death ngasih vision ini. Jadi masih ya, ini tuh berasal dari Death visionnya, dan dia menunjuk si cucunya si Iris, si Stephanie, itu cuman untuk satu tujuan, karena dia udah mentok dan dia mencoba untuk memancing si Iris dengan ngasih premonition ini ke cucunya Stephanie, supaya Stephanie ini bisa datang ke Iris dan akhirnya Iris yang selama ini dia incer bisa dia dapetin. Jadi ini tuh semacam strategi ya, strategi yang dilakukan sama Death karena dia tuh udah mentok banget ngejar-ngejar si Iris. Iris udah ada di fortressnya dia, udah ada di cabinnya dia, semuanya terlindungi, dia udah pelajarin semua trik-triknya si Death gitu kan. Tapi yang nggak pernah dapat karena ya si Iris ini udah ketemu celahnya gitu kan. Dia udah ketemu cara mainnya si Death dan akhirnya dia berhasil untuk mencegah Death untuk ngambil dia. Dan akhirnya Death memainkan satu kartu. Dia menunjukkan premonition ke cucunya dia supaya si cucunya ini nyari dia dan akhirnya ya tujuan itu tercapai. Emang tercapainya di awal-awal film. Ketika kayak ya udah nih gua akhirnya masuk, gua akhirnya bisa mengirim si Stephanie ke Iris, gua udah happy tuh kan, akhirnya gua bisa dapet lu dan lu berusaha untuk berusaha untuk meyakinkan si Stephanie juga dan akhirnya ini akan datang pokoknya. Tiba-tiba dia keluar nih udah matinya persis seperti yang terjadi di fishingnya dia, mukanya kayak kena tusukan gitu kan. Tapi walaupun itu nggak terjadi, sebenarnya dia tuh punya satu kuncian. Walaupun lu mencegah Death gimana rupanya, maksudnya kasarnya gimana planning lu mencegah si Death, lu tetap akan kena dalam satu hal yang nggak bisa lu kontrol, yaitu penyakit. Dan ini yang terjadi sama si Iris dan juga si William Bloodworth. Dua-duanya diceritain ini kena cancer. Jadi seberapapun atau segimanapun lu menghindari kematian, lu pasti bakal mati juga gara-gara cancer ini. Dan itu ya berarti ya Death ini emang bener-bener dia harus dan dia bisa untuk menyelesaikan tugasnya cuman dengan ya ngasih penyakit. Tapi itu jadi hal yang nggak seru aja sih. Dia butuh something ekstrim yang gue bilang tadi, trik dan juga strategi karena dia ya bosen aja. Tapi ya nggak menutup juga kemungkinan kalau si Death ini punya antitesis. Jadi Death ini punya antitesis yang berusaha untuk mengalahkan Death. Jadi kayak kalau Death ini dia mengambil kematian, ada mungkin yang anti-Death atau mungkin ya bisa dibilang life itu sendiri atau takdir baik atau malaikat pelindung atau apapun lah itu yang jadi antitesisnya si Death. Jadi ini semacam ada pertarungan abadi antara Death sama antitesisnya dia ini. Jadi antitesisnya dia ini tuh yang berusaha untuk ngasih vision ke orang-orang yang dipilih atau mungkin ke orang-orang yang related ke satu kejadian besar yang bakal memakan banyak korban. Contohnya Skyview atau semua yang terjadi di Final Destination. Pesawat, jembatan, roller coaster, pokoknya semua yang bakal terjadi bencana besar. Nah, si antitesisnya Death ini memberikan sebuah vision ke mereka supaya mereka ini bisa mencegah apapun yang sudah direncanakan sama si Death ini. Dan di situ akhirnya terjadilah pertarungan gitu ya antara mereka. Jadi ya mungkin si Good Fate ini atau antitesisnya ini tuh cuman bisa semacam ngasih premonition doang, cuman sebatas itu doang. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita tahu pemenangnya pasti bakal si Death ini. Ya ini jadi pertarungan yang nggak fair sebenarnya ya. Tapi ya kita masih nggak tahu sih secara pasti karena memang ini cuma sebatas teori yang memang berkembang sejak Final Destination 1. Jadi ya ini masih tidak terjawab. Tapi menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat atau apapun itu, kita semuanya coba ditumpahkan dan kita diskusi rame-rame di kolom komentar soal ini. Nah, ada satu kesimpulan yang ini sebenarnya salah yang berkembang ya. Gue udah lihat beberapa video TikTok, bahkan gue juga bikin video TikTok sendiri ngebahas soal ini. Karena pikiran gue waktu itu gue belum riset kan. Jadi baru kesimpulan yang gue tangkap aja. Yaitu adalah semua korban yang terjadi dari Final Destination 1 sampai Final Destination yang terakhir atau sebelum yang Bloodlines ini,
Semuanya itu adalah garis keturunan dari orang-orang yang diselamatkan sama Iris di Skyview. Jadi orang-orang ini kan diselamatin sama Iris. Mereka berketurunan dan akhirnya keturunan-keturunan orang-orang ini itu diincar lah di masing-masing film Final Destination 1 sampai 5. Jadi semuanya tuh emang udah diincar sama Death karena mereka ini adalah keturunan dari korban-korban selamat dari Skyview. Tapi ternyata setelah gua riset lagi, nggak begitu ternyata. Ini ada satu hal detail yang bisa membantah soal ini, bisa dibilang teori ya, atau kesimpulan ini bisa terbantah gara-gara satu detail ini. Kalau kalian ingat di Final Destination 2, itu si Kimberly, bapaknya masih hidup. Jadi walaupun ya ada ibunya yang mungkin bisa jadi keturunan, tapi bapaknya masih hidup. Ini kayak seakan-akan ngasih petunjuk kalau nggak ada hubungannya nih sama keturunan soal korban yang diincar sama dia di film itu. Begitupun di Final Destination 3. Itu si Wendy, orang tuanya juga sama nih, masih hidup sebenarnya. Jadi ini kayak membantah sebuah kesimpulan yang gue bilang tadi, kalau semua yang korban diincar sama si Death sepanjang film Final Destination yang sudah terjadi ini, itu adalah keturunan dari korban selamat yang ada di Skyview. Tapi ada yang pasti punya orang tua nih yang malah justru jadi korbannya. Itu yang bikin ini ya, bikin apa ya, membantah kesimpulan yang gue bilang tadi. Dan itu sekedar jadi teori aja. Dan ini sebenarnya udah dikonfirm juga sama sutradara sama penulisnya. Mereka bilang mereka awalnya pengen bikin ceritanya kayak gitu, pengen bikin untuk nyambungin film ini dengan film Final Destination yang lain adalah dengan menarik kesimpulan kalau mereka yang ada di Final Destination sebelum-sebelumnya itu adalah garis keturunan dari Skyview, korban selamat dari Skyview. Tapi dengan kalau mereka bikin kayak gitu, ada hal-hal detail yang kayak gue sebutin tadi, yang si Kimberly lah, itu bakal membuat jadi kayak nggak canon gitu. Dan maksudnya ketika kita ngeriset, loh tapi kan ini masih punya orang tua, loh tapi ini kan kayak gini, jadi membantah. Dan ini kayaknya udah nggak bisa diubah lagi karena filmnya juga udah jalan gitu kan. Dan kayaknya konsep Bloodlines ini baru kepikiran setelah ya ini baru pas mereka planning untuk bikin lanjutan dari Final Destination ini gitu kan, baru kayak oke, kita pakai konsep Bloodlines. Tapi mereka nggak bisa menyambungkan secara langsung dengan ya mereka-mereka yang diincar sama Death di Final Destination sebelumnya. So dari sini bisa dibilang kalau yang terjadi, yang jadi fokus di Final Destination Bloodlines ini ya cuman si Iris dan keturunannya, dan fokusnya ke Skyview aja. Yang terjadi di semua film Final Destination sebelumnya, baik dari 1, 2, 3, atau 4 sampai 5, itu cuman ya sendiri-sendiri aja. Memang benar-benar kejadian yang sendiri-sendiri dan masing-masing. Dan karena ya itu kejadiannya juga langsung cepet dihandle sama si Death, jadi nggak sampai bertahun-tahun sama mereka ini punya keturunan. Jadi kayak langsung kelar aja. Nah kayaknya Death ini bermain dengan banyak game. Dia bermain dengan game ini, ya kan, Final Destination 1 gitu kan, yang jadi korban pesawat akhirnya pada mati, dan akhirnya diincar sama dia dalam kurun waktu yang ya nggak bisa dibilang singkat gitu. Begitupun yang kedua, yang ketiga. Cuman yang terjadi di Bloodlines ini memang agak panjang, dan faktornya ini masih belum diketahui sebenarnya apa gitu. Kalau misalnya kita lihat, berarti ada nih ya, logikanya dulu nih, gue coba ngebahas logika. Pertama, kenapa Death bisa sampai bertahun-tahun untuk nyelesain orang-orang yang selamat di Skyview? Ya kan? Kenapa? Itu pertanyaannya. Ini bukan karena Iris yang mencoba untuk ngelawan Death, bukan. Iris itu urutannya paling terakhir kan? Berarti ada satu orang yang dia tuh bisa ngakalin Death, itu yang ada di urutan-urutan awal. Lu bayangin, dia ada di urutan-urutan awal. Ketika orang yang ada di urutan awal ini dia bisa mencegah Death, dia bisa ngelock, dan akhirnya orang yang ada di urutan-urutan berikutnya ini bisa hidup dengan damai, berketurunan sampai ke Iris. Akhirnya Iris kan punya cucu dan lain-lain. Dan mungkin yang lain-lain juga kayak gitu. Dan itu kita bisa lihat ya dalam family tree yang ditulis sama si Iris, yang dipresent sama si Stephanie itu kan lumayan banyak garis keturunannya. Nah ini nih, berarti ada satu orang yang nggak diceritakan yang dia berhasil mengalahkan atau berhasil mencegah si Death ini, atau nahan si Death cukup lama sehingga urutan setelahnya dia ini bisa berketurunan sampai ke si Iris. Nah ini nih yang bikin penasaran, siapa sebenarnya orang yang berhasil menahan si Death ini, orang yang misterius ini, yang mungkin kalau kita gue kayaknya perlu lihat lagi dari urutan-urutannya, siapa nih yang kira-kira berpotensi untuk menahan si Death. Dan ini justru bisa jadi potensi untuk cerita berikutnya, untuk jadi sequel dari Final Destination Bloodlines. Soal bagaimana si orang ini mencoba untuk menahan atau mencoba untuk ngalahin Death sebelum si Iris. Jadi Iris ini urutan paling belakang kan, gue bilang tadi. Ada satu orang ini nih yang ya kalau diceritain mungkin ya bisa jadi hal yang menarik juga. Yang mungkin kejadiannya ini bisa jadi apa ya, bisa udah ada di catatannya si Iris gitu.
At the end, film ini jadi film yang beneran kalau kita kulik jadi ya bikin pusing ya sebenarnya ya. Tapi masih yang gue suka di sini adalah kita masih belum bisa menjawab tentang bagaimana premonition ini ada, bagaimana cara bermainnya Dead, kecuali dengan teori-teori yang gue sebutin tadi. Dan biarkanlah ini jadi teori yang bakal dibahas sampai kapanpun nanti, sampai mau dibikin lagi Final Destination setelah ini atau gimana gitu kan. Biarkanlah itu menjadi misteri. Tapi gue tetap suka kalau Dead ini cuman bosen aja dia, karena ya membosankan juga sih membunuh, ngambil nyawa gitu-gitu. Dia kalau butuh permainan dikit ya gitu. Dan dengan begitu, Dead ini bisa jadi satu entitas yang bisa dibilang iseng, terlalu powerful, terus memandang umat manusia ini cuma sekedar permainannya dia doang. Jadi ini jadinya bikin si Dead ini jadi entitas yang super jahat banget walaupun dia tidak kelihatan. Tapi menurut kalian gimana guys tentang semua yang gue bahas di sini? Kalau kalian punya teori atau apapun itu atau pendapat, coba dituliskan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Kayaknya itu aja dari gue. Gue nggak tahu apakah ini lengkap. Kalau ada yang kurang-kurang, gue boleh minta kalian buat tambahin di kolom komentar di bawah dan kita biar jadi diskusi yang menarik juga di bawah. Dan thank you juga udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.